Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Halo, ini udah di-record belum sih? Udah di-record. Tadi kepotong, putus gitu. Aduh, maaf ya, ulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7L dengan kelompok C yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, ada Kak Maria Miramedi, kedua Naziatul Hasana, ketiga Asifah, 4 Rizal Dibares, 5 Cika Marditya. Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dan sebagai informasi PowerPoint ini berdasarkan laporan yang telah kami buat. Silakan dilanjutkan oleh Bang Bares. Oke, baik Siva. Bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Pentingnya bisnis internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam di setiap negara. Kedua, menghemat biaya produksi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Keempat, meningkatkan pemasukan negara. Kelima, memperluas pasar. Tipe-tipe bisnis. Yang pertama ada foreign trade, ialah perdagangan internasional yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Bisa antara individu dengan pemerintah atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Yang kedua, trade in service. Ialah kegiatan yang objek barangnya tidak terlihat, bisa berupa asuransi, jasa perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga, portofolio investment, berupa investasi keuangan di negara lain. Biasanya investor memberikan modal atau hutang kepada negara lain yang membutuhkan. Yang keempat ada direct investment, kegiatan di mana suatu negara atau pihak asing melakukan penanaman modal secara langsung untuk proyek. Manfaat. Yang pertama, mengetahui perkembangan bisnis negara lain. Yang kedua, mengetahui cara memperluas jaringan. Tiga, mengenal kebijakan perdagangan. Keempat, mengetahui produk yang sesuai. Yang kelima, mengenal aktivitas bisnis internasional. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Untuk Cika dipersilakan. Oke, terima kasih Bares. Ekspor. Pengertian dari ekspor merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Manfaat dari ekspor, terbukanya peluang pasar peluang pasar baru di luar negeri. Selain itu, ini merupakan upaya untuk menumbuhkan investasi, meningkatkan devisa pada suatu negara, dan memperluas pasar domestik. Tentunya semua kegiatan tersebut akan sangat berdampak pada perekonomian suatu negara. Keuntungan dari ekspor. Kegiatan ekspor atau mengirimkan produk dari Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh para eksportir secara otomatis akan meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Kegiatan ekspor juga bisa membuka peluang pasar baru di luar negeri menjadi lebih luas, menumbuhkan investasi dan melebarkan cakupan pasar domestik. Kelebihan dari ekspor, menambah devisa negara, adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Kelemahan atau kekurangan dari ekspor. Yang pertama, mempermudah adanya kejahatan dan barang ilegal.
Kedua, membuat barang di dalam negeri menjadi langka. Ketiga, terjadinya eksploitasi alam di dalam negeri secara luas. Contoh perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Perusahaan Telin atau Telkom Indonesia. Perusahaan ini sebenarnya sudah mengincar pasar global sejak tahun 2000. Hal ini disebabkan bisnis dalam bidang telekomunikasi memiliki karakteristik yang sama dimanapun. Namun, ambisi tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2012, ketika kepemimpinan Arif Yahya memiliki prioritas utama ekspansi internasional. Dibentuklah Telkom Indonesia atau yang disebut Telin. Sebagai fondasi Telkom untuk memperkenalkan diri, Telkom juga melakukan hubungan G2G, Government to Government, dengan harapan dapat membuka akses untuk berekspansi. Sasaran pasarnya juga lebih pada negara-negara yang memiliki banyak warga negara Indonesia seperti Malaysia, Hong Kong, Timur Leste, Arab Saudi, dan juga Taiwan. Oke, next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Cika. Selanjutnya saya akan menjabarkan struktur organisasi dari PT Telkom Indonesia. Di sini ada General Manager. Dari General Manager ada Manager Akses Area, Manager Operation, Manager Outsourcing, Manager Optimalisasi, dan Manager Gudang. Untuk General Manager, tugasnya antara lain mampu menjamin tercapainya target kinerja jaringan koper dan DSL, akses network, dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem jaringan. Yang kedua, mampu menjamin tercapainya target kinerja sistem CPE dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem. Untuk yang ketiga, mampu mengevaluasi, mengukur, memodifikasi prosedur atau sistem customer handling untuk tercapainya efektivitas customer handling untuk tiap segmen pelanggan. Untuk yang keempat, mampu mengembangkan kriteria pekerjaan outsourcing existing dengan mempertimbangkan kapabilitas internal dan eksternal, sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulens. Untuk manajer akses area, tugasnya antara lain monitoring anggaran operasional akses, monitoring kelancaran operasional di lapangan, dan menjustifikasi atau memutuskan hal-hal yang urgent untuk dieksekusi. Yang ketiga, manajer operasional. Tugasnya antara lain merencanakan sasaran dan ruang lingkup proyek serta merinci aktivitas proyek dan penjadwalannya. Untuk yang kedua, mampu melakukan monitoring dan reporting pelaksanaan proyek. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sistem koper dan DSL akses network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang keempat, mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang kelima, menganalisis statistik gangguan dan menyusun program penanganan gangguan layanan pelanggan secara efisien dan efektif. Untuk yang keenam, menganalisis statistik performansi layanan secara menyeluruh dan membuat rekomendasi solusi peningkatan performansi layanan. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Mei. Baik, terima kasih Nazi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan manajer outsourcing. Tugasnya antara lain, pertama, mengevaluasi kinerja sistem koper dan DCL access network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang kedua, menganalisa dampak penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, menganalisa pelaksanaan outsourcing existing dan ke depan sesuai dengan strategi kebijakan makro bidang SDM dan lingkungan bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi partnership manajemen yang tepat untuk perencanaan dan pengembangan kemitraan atau aliansi untuk mendukung strategi perusahaan untuk implementasinya. Selanjutnya, ya,
Terus ada lagi manajer optimalisasi. Tugasnya antara lain pertama, mengevaluasi kinerja sistem koper dan DCL akses network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang kedua, mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sistem optical access network atau OAN dan memberikan solusi optimalisasi sistem. Lalu yang itu selanjutnya manajer gudang. Tugasnya antara lain pertama menerapkan perancangan dan implementasi internal control. Kedua, melaksanakan pengelolaan inventory management. Yang ketiga, menyusun produk hukum sesuai metode legal drafting. Selanjutnya, ASMAN CCA atau Customer Corporate Access. Tugasnya antara lain, pertama, pemeliharaan saluran data dan internet. Kedua, perbaikan saluran pelanggan cluster. Ketiga, pemeliharaan saluran LC atau LED channel. Terus selanjutnya, ASMAN CAM atau Copper Access Maintenance. Tugasnya antara lain, pertama, pemeliharaan kabel primer dan sekunder tembaga. Yang kedua, penanggulangan gangguan kabel primer dan sekunder. Ketiga, pembenahan jaringan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, terima kasih Kak Mei. Selanjutnya, ASMAN Maintenance Fiber and Radio Access Network. Tugasnya antara lain, pertama, pemeliharaan kabel fiber optik dan radio. Kedua, penanggulangan gangguan kabel fiber optik dan radio. Ketiga, availability perangkat MSOAN dan MSAN. Selanjutnya ada ASMAN Daman atau Data Management. Tugasnya antara lain, yang pertama, purifikasi data jaringan. Kedua, updating data Siska. Ketiga, updating gambar skematik. Selanjutnya, ASMAN CPE atau Customer Premise Equipment. Tugasnya antara lain, memonitor pasang baru SPIDI sudah terinstall dengan baik dan benar. Kedua, mengendalikan gangguan SPIDI agar tetap sesuai tolak ukur. Ketiga, mengoptimalkan perangkat yang layak untuk broadband. Selanjutnya, ASMAN TOS atau Technical Operation Support. Tugasnya antara lain, yang pertama, mengkompilir kebutuhan material operasional penanggulangan gangguan. Kedua, mengendalikan anggaran dan kebutuhan operasional. Ketiga, validasi BA dari mitra untuk penagihan. Next. CVP CPE, tugasnya antara lain instalasi pasang baru SPIDI. Kedua, penanggulangan gangguan SPIDI sampai dengan perangkat pelanggan. Ketiga, administrasi BA pasang baru SPIDI atau SN modem, tanggal install, petugas install. Yang terakhir, SFP Public Phone. Tugasnya antara lain pemeliharaan telepon umum koin dan kartu. Kedua, pasang baru telepon umum koin dan kartu. Ketiga, memelihara availability perangkat telepon umum agar tetap handal 100%. Ya, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya dan seluruh anggota dari kelompok C memohon maaf jika dalam presentasi kami tadi masih ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian presentasi kami. Dengan ini presentasi kelompok C saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.